Baik pemirsa, kita kembali bertemu di segmen tidak terasa ini, segmen ketiga ya. Dan tetap dengan saya Nyoman Aribowo dan Bu Naning, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Jember. Nah, tadi pemirsa kita sudah mendengar banyak hal ya terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ternyata ini sangat penting untuk diri kita dan keluarga kita dan masyarakat kita, bahwa itu sebuah perlindungan untuk para pekerja. Dan ternyata juga pemirsa ada dua, ya, ada tenaga kerja yang sektor formal, jadi yang memang mereka kerja seperti perusahaannya, dia dapat upah, dapat gaji. Tentunya ini ada kewajiban dari pengusahanya, tapi juga ada kesadaran dari pekerjanya bahwa mereka harus melindungi dirinya. Kalau pengusaha ya dia harus melindungi tenaga kerjanya, baik terhadap kecelakaan maupun kematian yang itu pasti ya mungkin saja terjadi. Kalau kematian pasti terjadi. Dan juga yang tidak kalah penting adalah jaminan hari tua, sehingga pada saat dia tidak mampu bekerja, itu ada hal yang dia akhirnya bisa menopang kehidupan dia dan keluarganya. Dan pemirsa, ternyata yang lebih penting lagi ada sektor yang informal, yang bukan penerima upah, artinya orang-orang yang bekerja sendiri. Ya, tadi yang saya sebutkan bisa pedagang pasar, petani, nelayan, peternak, penjual misalkan yang ya banyak kan yang penjual cilok macam-macam, susu dan seterusnya, tukang dan seterusnya. Nah, ini yang juga justru ya sangat penting untuk mereka melindungi dirinya, karena begitu mereka ini terjadi sesuatu misalkan kecelakaan kerja, bisa saja pendapatannya berhenti. Terus bagaimana keluarganya, bagaimana anak-anaknya dan seterusnya. Dan luar biasa. Nah, saya ingin dalamin lagi Bu Nani, karena angsurannya cuma tadi 16.800 untuk perlindungan kematian dan kecelakaan kerja. Nah, apa ada lagi Bu nanti kalau 16.800 ini kecil sekali? Nah, mungkin ada lagi Bu Naning yang mungkin juga untuk kaitannya dengan masa depan tenaga kerja terutama sektor non formal ini Bu. Oke. Baik, pemirsa Jember 1 TV, ingin saya sampaikan di sini tentang perlindungan sektor informal. Jadi kalau dari segi iuran, sektor informal ini sangat kecil sekali, 16.800, karena untuk sektor informal ini mereka umumnya bekerja sendiri. Ya. Petani, nelayan, tukang ojek dan sebagainya, mereka ini tidak punya majikan. Ya. Tapi mereka butuh perlindungan karena resiko antara pekerja sektor informal dengan formal ini sama, ya, karena mereka sama-sama bekerja. Nah, dengan membayar 16.800 ini manfaatnya sama persis dengan yang diterima oleh sektor formal. Baik itu mulai perawatan di rumah sakitnya sama-sama kelas 1, kemudian untuk pengobatan dan sebagainya sama persis, tidak ada bedanya. Kenapa murah? Karena dia bekerja sendiri. Ya, kenapa murah? Karena mereka bekerja sendiri. 16.800 ini adalah setara dengan penghasilan mereka 1 juta. Jadi misalkan terjadi kecelakaan, meninggal dunia, mereka terima santunannya 55 juta. Plus kalau misalnya dia punya anak masih sekolah sama akan terima 12 juta. Misalkan tenaga kerja sektor informal ini penghasilannya 1 bulan 5 juta, tentunya dia boleh ikut dan iurannya lebih besar. Untuk tenaga untuk kerja dirinya sendiri ya Bu. Betul. Ya. Kalau untuk tenaga sektor informal ini iuran jaminan kecelakaannya 1%. Misalkan dia 5 juta, berarti 1%-nya adalah 50.000. Kemudian santunan kematiannya nih sama Pak, 16.800 iurannya. Dengan manfaatnya kalau meninggal dunia dia akan menerima 24 juta. Jadi kalau meninggal kecelakaan kerja dia akan mendapatkan 48 kali gaji yang dilaporkan. Kalau misalnya dia pilih yang 16.800 tadi, dia terima santunan 55 juta plus 12 juta kalau dia punya anak sekolah. Kemarin saya sempat membayarkan klaim, ini buruh tani, dia baru ikut 2 bulan, membayarnya 16.800, meninggal dunia. Meninggal dunia ini sakit Pak, jadi bukan kecelakaan kerja, dapatnya 24 juta. Anaknya, istrinya nangis ya, jadi dia tidak mengira kalau menerima santunan sebesar itu. Sebetulnya di masyarakat kita ini sudah ada santunan iuran kematian ya. Iuran kematian, rukun kematian. Nah, di masyarakat ini sudah ada rukun kematian, kalau nggak salah iurannya 5.000 kali ya. Nah, iuran segitu kalau meninggal dunia mereka menerima seperangkat. Nah, seperangkat
kematian. Perlengkapan kematian Iya. plus ada uang duka 250.000. Padahal dengan membayar 6.800 di BPJS Tenagakerjaan, ini kalau meninggal dunia ahli warisnya akan menerima 24 juta. Iya. Jauh ya Pak ya? Iya, Nah, sangat jauh. kalau kita mau menabung 6.800 sampai nyampe 24 juta, kita butuh berapa ratus bulan. Ya, mungkin kalah dengan umurnya. Betul. Nah, terus ditambahkan dengan kecelakaan kerja yang 10.000, saya pikir 16.800 ini untuk sebuah perlindungan sangat murah sekali. Seorang pedagang cilok misalkan, Pak, dia sebulan mungkin dia bisa mendapatkan 1 juta atau lebih omsetnya atau penghasilannya. Dengan menyisihkan 16.800 ini, saya kira akan membuat dia bekerjanya juga lebih aman dan lebih semangat. Dan yang lebih penting lagi, keluarga di rumah ini akan lebih tenang, Pak. Kalau ada resiko suaminya kecelakaan atau meninggal dunia, dia nggak akan pusing lagi biayanya dari mana gitu, Pak. Dan menurut saya ini Bu Naning, kalau saya boleh menjamin ini hanya prediksi saya aja, nilai itu pasti sangat terjangkau kan oleh masyarakat. Jadi justru persoalan sekarang adalah persoalan manajemen, bagaimana kita mengenalkan, kemudian bagaimana membuat mereka akhirnya tahu, dan yang lebih penting lagi ini Bu, manajemen untuk iuran itu. Karena nilai 16.800 kecil kadang-kadang ya untuk bayar juga kan ya Bu ya, males ya. Nah itu mungkin, nah ini tugasnya Bu Naning. Iya betul. Termasuk nanti ya bisa saya selaku masyarakat juga bisa membantu. Siap. Bagaimana hal yang sebenarnya semua masyarakat pasti ini kecil dan ini manfaatnya besar. Sesuatu yang kecil tapi manfaatnya besar. Dan ini hanya soal manajemen aja menurut saya Bu. Manajemen personal dia dan kita juga harus mensupport bagaimana mereka nanti tidak sulit dan akhirnya juga lancar begitu. Betul. Apa yang sudah dilakukan ini Bu? Jadi untuk program informal ini memang terus terang menjadi fokus kami Pak tahun ini, karena sebetulnya untuk Jember sendiri ini ada, kemarin saya dapat data dari Dispenduk kurang lebih pekerja di Jember itu 1.200.000 dari 2,6 penduduknya. Ini yang 1 juta adalah pekerja sektor informal. Mereka ada yang petani, buruh tani, kemudian ada pedagang, ada nelayan dan sebagainya. Nah ini mereka sebetulnya yang butuh perlindungan ini. Mereka kebanyakan tidak ikut karena mereka tidak tahu tentang ini. Nah ini yang terus kami lakukan. Saya jamin tidak tahu, bukan karena tidak mau. Karena tidak tahu. Nah ini yang terus kita lakukan Pak Nyoman, sosialisasi dan edukasi ke masyarakat. Jadi kami tidak mungkin sendirian, karena kalau kami sendirian kami tidak mungkin menjangkau sampai ke kedalaman. Masyarakat yang tahu di mana ada komunitas nelayan, di mana ada komunitas petani dan sebagainya, ini kita kerjasama dengan itu. Kita melakukan edukasi melalui televisi, melalui radio, melalui surat kabar, tetapi saya yakin itu hanya di permukaan. Nggak mungkin. Serangan udara belum nyampe ke dalam. Nah, ini kami dari BPJS Tenagakerjaan saat ini mengikut sertakan masyarakat untuk membantu kami memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, termasuk menyambungkan ya Bu ya, biar BPJS bisa masuk untuk sosialisasi. Jadi di BPJS Tenagakerjaan ini kita sedang ada piloting project Pak. Ini kita mengadopsi dari Jepang ya, bahwa sekarang kita ada namanya sentra konsultasi jaminan sosial. Nah, di mana ini adalah lembaganya, juga ada namanya konsultan jaminan sosial. Nah, mereka ini sudah kita didik, kita berikan pengetahuan pengetahuan tidak hanya tentang jaminan sosial, tetapi juga tentang ketenagakerjaan, tentang kepegawaian, tentang norma hubungan industrial, sehingga ketika masyarakat mengalami atau ada masalah tentang ketenagakerjaan, ini bisa konsultasi dengan sentra jaminan sosial. Nah, sentra konsultasi jaminan sosial ini juga membantu masyarakat memberikan pengetahuan edukasi ke masyarakat tentang jaminan sosial itu seperti apa, termasuk membantu bagaimana mendaftar ke BPJS Tenagakerjaan dan pendampingan ya Bu pendampingan. Judulnya tadi konsultan ya. Konsultan. Jadi dia nanti bisa membantu dari edukasi sampai membantu pendaftarannya sampai menerima iurannya, dan ini legal, bukan wadah-wadah yang dia ilegal ada di masyarakat. Nah, untuk sentra konsultasi ini
menjembatani masyarakat ya. Biasanya tenaga kerja sektor informal ini adanya di pelosok Jember, misalnya ada di Kencong, di Balung, Puger dan sebagainya. Nah, mereka dari segi pendidikan mungkin juga tidak seperti pekerja formal. Mungkin ada perasaan malu. Mereka mau daftar ke sini, pertama jauh, kedua malu, nggak tahu caranya seperti apa. Nah, sentra-sentra ini diharapkan bisa membantu menjembatani semacam itu. Jadi nanti semakin banyak masyarakat yang tahu, semakin mudah cara mendaftarnya. Saya yakin BPJS Ketenagakerjaan atau program sektor informal ini akan semakin dikenal di masyarakat Jember khususnya. Baik, Bu Naning, luar biasa. Jadi pemirsa, memang ternyata tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya masyarakat dengan nilai yang itu ya, apalagi itu bukan untuk siapa-siapa, untuk dirinya dan keluarga, itu pasti mau. Persoalannya adalah memang mungkin informasi ini belum jangkau ke masyarakat. Dan ternyata BPJS Ketenagakerjaan sudah melakukan terobosan ini, pemirsa, karena sudah merekrut lembaga atau orang-orang yang nanti bisa menjadi jembatan, artinya menjadi konsultan jaminan sosial ya Bu ya, plus kantor konsultan jaminan sosial. Artinya ada wadah-wadah di masyarakat, baik itu koperasi atau apa, yang sudah diajak oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk membantu. Termasuk ada orang-orang yang sudah dididik untuk membantu sosialisasi, termasuk mendampingi masyarakat untuk daftar. Nah, luar biasa pemirsa. Jadi justru ini sebuah sesuatu yang harus kita tanamkan dari diri kita, jangan ditinggal dan harus segera dilaksanakan. Ya, kalau nanti belum tahu bisa ke BPJS Tenaga Kerja atau bisa hubungi saya. Saya termasuk yang diminta Bu Naning untuk bantu itu. Ya, jadi silakan pemirsa segera daftar karena itu untuk melindungi diri kita dan keluarga kita. Baik pemirsa, luar biasa. Kita akan gali di segmen terakhir terkait dengan Bu Naning ini kok luar biasa seperti ini nih, tipsnya apa, rahasianya apa. Tapi tentunya pemirsa setelah yang lewat satu ini.